Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu ya, soal oli, soal perbedaan antara asumsi, teori, dan kenyataan. Yang membuat penulis ingin bahas begini adalah karena penulis lihat ya di websitenya Valvoline. Di websitenya Valvoline itu ada tulisan ada keterangan di produk olinya, produk oli Valvoline Cam. Valvoline Cam. Valvoline Cam itu untuk motor sport ya, motor lagi ya. Bukan motor sport ya, tapi Jaso MA lah wis pokoknya. Jadi Valvoline itu olinya itu Jaso MA. Oli Jaso MA itu kan biasanya ya, dikenal nggak licin ya. Unik. Jadi oli Jaso MA itu dikenal nggak licin ya. Jadi orang-orang itu kalau pengen beli oli itu mesti mikir Jaso MB aja lebih licin gitu ya. Karena standar Jaso sendiri itu dianggap sebagai standar licin atau enggaknya oli. Ya ini salah sih, salah karena licinnya itu adalah licin di selip koplingnya. Jadi kalau Jaso MB itu bisa bikin selip kopling, dan kopling itu beda dari mesin. Yang bikin selip kopling itu beda loh dari yang bikin mesin selip. Kalau misalnya merasa nggak yakin, coba lihat demo olinya itu BM1, demo olinya Axon ya, barusan sih penulis lihat itu. Torsi kita kembalikan lagi posisi 0. Oli yang tadi tekanan 300 sudah kasar bunyinya. Sekarang kita lihat. Sekarang kita kasih tekanan 100, tekanan 200. Ini suara masih halus, beda dengan oli yang tadi. Kan diklaim toh bahwa BM1 itu bikin ausnya one arm bandit ya, jadi diuji, digesek gitu ya pakai alat yang bertekanan tinggi, pakai bola berputar, laker berputar, dan bidang yang kena gesekan gitu ya, olinya dilewatkan di situ, ditekan lama. Itu diperlihatkan bahwa oli BM1 dan oli Axon itu lebih licin, ausnya lebih sedikit. Apa itu artinya licin? Iya, penulis nggak tahu siapa yang pernah coba Axon, tapi penulis sendiri pernah coba BM1. Apa licin? Enggak. Enggak ya. Jadi walau diuji tersebut terasa licin, ketika dirasakan betulan enggak betulan licin. Jaso MA atau MB juga gitu. Itu kan licin enggaknya di kopling loh ya. Enggak ada
memang ada korelasi, tapi nggak sampai sedrastis yang didemukan itu. Jadi jakso MB belum tentu lebih licin daripada jakso MA. Yang bikin slip coupling itu terutama adalah keberadaan aditif tertentu ya, aditif yang namanya extreme pressure. Ini adalah aditif anti aus yang gunanya untuk bikin mesin nelunyur gitu kalau sudah terjadi benturan antara logam dengan logam. Ada hal yang namanya oli, itu harusnya ada lapisan antara logam dan ada lapisan oli di antara permukaan logam dengan logam. Jadi harusnya ada oli di antara logamnya. Jadi ya memang moli itu bisa membantu ya, seperti di kasus barusan inilah top speed. Membantu membuat lebih licin, tapi ya itu juga aditif moli ini juga membuat kayak lapisan moli yang ada di ring piston dan di beberapa tipe piston itu aus ya. Jadi piston yang tepiannya ada hitam-hitamnya itu bakal aus kalau pakai oli yang ada molinya. Jadi gimana ya? Moli sendiri itu termasuk jarang dipakai di oli jakso MA karena ya itu bisa bikin slip coupling. Makanya kayak apa ya? Kayak likui moli itu membatasi kan, menyuruh oh jangan banyak-banyak molinya. Kalau untuk motor sport sekian aja, jangan banyak-banyak. Ya beberapa oli apa yang baru-baru pun nggak cocok untuk motor laki karena ya itu mengandung moli. Kalau molinya banyak ya iya memang olinya licin, tapi kekoplingnya bisa selip. Makanya ya apa kalau pakai motor sport nggak dianjurkan pakai oli mobil ya. Kalau maksa-maksa yang cari oli diesel ya, itu tujuannya biar nggak gampang selip kopling. Oli diesel itu kenapa kok nggak banyak molinya? Karena dia kekentalannya lebih tinggi, jadi olinya lebih kental. Karena lebih kental maka dia nggak perlu bergantung banyak pada oli, tapi nggak semua ya gitu. Ada oli diesel yang bergantung pada moli juga. Ya lihat aja lah di kekentalannya. Beberapa oli diesel kebanyakan malah ya SAE nya kan maksimum 40 ya, kayak Meditran itu, Meditran SX, SC, oli gas banyak lah yang kekentalannya 40 itu. Penulis ya terpaksa nggak pakai Meditran karena dia nggak menyediakan yang kekentalan 50. Penulis juga batal coba Delvac One, padahal katanya oli terkenal ya, oli diesel yang ada paunya. Ya masalahnya itu juga karena
Delvac One itu cuma sedia kekentalan 40. Nah, wis terus kok tadi bahas Jaso MA. Ada satu hal yang unik gitu loh, penulis lihat di keterangannya Oli Jaso MA-nya Valvoline. Apa itu? Strong Oil Film Protection. Kata-kata strong itu banyak di keterangan Oli. Film protection juga banyak. Tapi ada kata-kata oil di antara strong dan film protection itu jarang. Jadi seringnya film protection itu mengacunya ke aditifnya. Jadi strong film protection itu artinya ada perlindungan lapisan yang kuat. Tapi lapisannya adalah lapisan aditif. Sementara itu yang dicantumkan di Valvoline itu adalah olinya, lapisan oli yang kuat. Nah, strong oil film protection ini adalah hal yang sering penulis bahas ya. Jadi yang kuat itu lapisan olinya. Lapisan oli yang kuat ini penting karena ini artinya logam bakal sulit untuk saling ketemuan langsung. Jadi olinya bisa kuat mencegah logam ketemu langsung dengan logam, mencegah antara logam saling bergesekan secara langsung tanpa ada oli. Jadi olinya masih kuat untuk melindungi, bisa bisa nggak mecah gitu olinya. Ini penting karena biasanya oli-oli sekarang ini mengandalkan ke aditif. Jadi penulis pernah bahas soal lubricity, pernah bahas soal film strength. Itu adalah ya soal oli itu. Bahan olinya. Penulis bahas soal minyak goreng, soal bimoli, soal ester, soal mineral. Ya itu olinya. Jadi oli yang menurut penulis ideal itu adalah oli yang olinya sendiri itu kuat daya melapisinya. Makanya penulis gemar promosi, gemar pakai. Ya penulis pasti pakai kalau lagi nggak coba oli. Sekarang ini nggak pakai minyak goreng ya karena penulis lagi coba oli ya, gak fair kalau penulis tambahi minyak goreng. Kalau penulis tambah minyak goreng pasti lebih halus lagi, tapi ya wis apa wis. Namanya nyoba oli ya, biar fair, gak pakai minyak goreng. Tapi penulis yakin kalau pakai minyak goreng ini AMSOIL itu pasti lebih sip lagi. Kalau AMSOIL itu kan awal-awal suara mesin kasar, begitu digebel, digenjot
baru halus suara mesin. Nah, kalau misalnya pakai minyak goreng dari awal sampai akhir halus terus mestinya. Nah, mungkin ada yang berpikir, loh ya itu barangkali keterangan yang ada di semua produknya Valvoline ya. Enggak ya. Penulis kan, wah ini pabrik ini menyebutkan strong oil film protection. Nah, penulis, wah ini sip nih, bahan olinya bagus nih. Adanya, tapi ya penulis coba lihat di produk lain, nggak ada tuh ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa strong oil film protection ini cuma apa adalah keterangan yang bakal dipakai di semua produknya, enggak. Yang ada tulisannya strong oil film protection itu cuma produk Jaso MA saja, oli untuk motor. Di oli mobil nggak ada. Di oli skuter nggak ada. Oli diesel juga nggak ada. Mungkin begitu kalau perbandingannya anu ya, bahan versus bahan. Tapi dalam kenyataan ada oli mineral yang justru lebih tahan penguapan daripada oli sintetis. Ada juga sih oli mineral yang kemampuan penguapannya jelek. Nanti penulis kasih contoh lah ya. Oli diesel, oh belum, sorry, di oli diesel belum lihat. Ada cegatan lagi, ya, blocking COVID, kelihatan nggak itu ya? Tuh, blocking COVID. Kalau sepeda motor dibiarin nih, harusnya di blocking juga. Jadi ya apa ya? Jadi wah, macet. Jadi hanya produk Jaso MA saja yang ada. Yang lain-lain nggak ada. Dan Jaso MA pun yang kental aja ya, nanti penulis lihat lah yang dari daftar olinya itu. Enaknya lihat live apa lihat slide aja ya.
mungkin slide aja biar agak cepet ya. Tapi intinya itulah, yang oli bahannya apa lebih mendekati oli mineral aja kayaknya yang ada, yang sintetik nggak ada. Habis dipakai ngerem kok banku terasa kayak gudir gini ya. Terasa kayak agar-agar kempos mungkin ya. Terus sudah beberapa kali nggak pernah pompa ban nih, mungkin harus cek. Ya intinya itu apa ya, oli mineral itu nggak pasti jelek ya, oli mineral itu nggak pasti jelek, oli sintetik itu nggak mesti bagus. Mungkin kalau di atas kertas di teori ya, oli sintetik itu disebut lebih tahan panas, lebih tahan penguapan. Mengapa itu bisa terjadi? Satu, karena untuk mengurangi penguapan itu bisa pakai bantuan aditif. Jadi aditif itu bisa ditambahkan ke oli mineral lebih mudah. Mengapa? Karena oli mineral itu mempunyai daya larut yang baik. Sementara itu oli sintetik enggak. Oli sintetik yang penulis maksud adalah oli sintetik yang dari grup 3+ ya, macam Shell, juga PAO. PAO sekarang minim ya, sedikit sekali ya. Sekarang rata-rata oli full sintetis itu adalah oli non PAO ya. Oli yang bahannya dari sama-sama mineralnya lah kalau sebutnya ya. Pakai parafin. Ya rancu sih sebenarnya, harusnya nggak boleh disebut apa sintetis kalau gitu, tapi ya sekarang yang terjadi seperti itu karena daya larutnya kurang, ya nggak bisa banyak ditambahi aditif. Jadi oli PAO ini contohnya lah wis, Amsoil Signature ini 30% PAO kan, tapi rasanya kayak oli minim aditif, film strength-nya kurang. Kenapa? Ya karena daya larut olinya jelek. Dan kenyataannya ya, misalnya orang membandingkan yang sering masuk ke channelnya penulis adalah oli Shell. Mas, Om, Bro, oli saya kok sering cepat menguap ya, sering habis, cepat menguap. Merek apa olinya? Merek Shell. Gak pernah penulis dengar keluhan bahwa kalau pakai Mesran Super gitu olinya cepat menguap. Gak pernah ya. Mengapa Mesran Super? Karena rasanya Mesran Super ini satu-satunya oli grup 1 yang masih tersisa ya. Yang lain-lainnya sudah pada grup 2. Tapi ya itulah, sekarang orang pada mengejar APSN, oli full sintetis gitu ya. Makanya pabrik-pabrik oli promonya full sintetis, APSN, ngikutin pembelinya, padahal ya belum tentu lebih baik. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.